Tri Widayat adalah pemuda yang gemar bersyair. Berlatar belakang bukan penyair, ia coba untuk selalu berkarya dan terus merangkai kata dalam karya puisinya. Meskipun belum ada karya puisinya yang banyak dikenal orang, namun ia berharap suatu hari nanti karya puisinya dapat dinikmati oleh semua kalangan. Ia bercita-cita untuk dapat ikut serta menjaga budaya Nusantara yang kaya akan seni dan budaya, adat, dan tradisi. Selamat menyaksikan perbincangan manis bersama Tri Widayat. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali bersama Wicara 100% yang akan menemani seluruh perjalanan hidup kalian semuanya. Asik. Oke, teman-teman sekalian, malam hari ini kita dari channel Wicara 100% kedatangan tamu. Tamu itu jauh banget dari Pulau Jawa. Beliau ini adalah, ya dikatakan penyair bukan, tapi suka dengan syair. Bagaimana obrolan kita? Selamat mendengarkan. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman sekalian yang belum gabung, silakan gabung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Khususnya biar perkembangan dari video-video di channel di channel 100% selalu berkembang dan mendapat support yang baik. Mungkin apabila ada ilmu yang bisa berguna, boleh dimanfaatkan. Apabila yang tidak kurang berkenan di hati para penonton, jangan dimasukkan dalam hati. Oke, kayaknya kita lanjut aja. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Tri, kalau panggilannya Mas Tri ya. Kita kenalan bareng. Baik, selamat malam Mas Tri. Selamat malam. Mas, mohon maaf karena memang kita juga baru kenal nih. Ya. Jadi biar teman-teman semuanya juga tahu, monggo diperkenalkan siapa namanya, dari mana rumahnya, RT RW komplit. Komplit sekali ya. Iya. Tanggal lahirnya tidak. Oh, nggak usah Mas. oke. Nanti ngadu saya soalnya. Iya, iya. Oke, selamat malam semuanya di channelnya Mas Wijarko. Perkenalkan nama saya Tri Widayat dan saya sering dipanggil Tri. Tri itu 3. Iya, 3. Tri itu 3. Dan saya lahir di Menggala, Tulang Bawang, Indonesia. Wow. Komplit, guys. Oke. Iya dong. Mas Tri. Ya, Mas Tri ini apa? Sebenarnya latar belakangnya apa sih? latar belakangnya ya orang biasa. Enggak, maksudnya pekerjaannya. Oh, buruh harian. Buruh hariannya. Iya. Enggak buruh lepas nih. Tidak. Harian lepas kan berbeda. Iya. Jadi cuman istilahnya ya bukan seorang pengusaha dan bukan seorang apa ya, pegawai negeri ataupun dinas kantoran, bukan ya? Bukan. Oke, menarik teman-teman ya. Mungkin di dunia seni itu nggak harus seorang seniman, nggak harus seorang yang mereka mempunyai jabatan ataupun kedudukan. Jadi memang seni itu universal. Nah, Betul sekali. Mas Tri ini dari kita sering ngobrol tadi ya, terus kita ngobrol bareng di sini. Mas Tri itu hadir di sini terus menjadi ingin apa istilahnya, ingin mengajukan diri lah istilahnya untuk menjadi ingin ngobrol bareng kan gitu. Sebenarnya Mas Tri itu karena di channel Janarko 100% ini kan ranahnya seni tuh. Iya. Nah, terus Mas Tri itu seni apa sih yang paling diminati gitu? Oh, untuk perihal itu sebenarnya banyak sekali sih Mas ya. Saya suka tari, saya suka menari, saya juga suka nonton wayang, walaupun mungkin saya tidak bisa memainkan wayang, tapi saya suka di mana ajaran wayang mengajarkan filosofi tentang kehidupan khususnya di masyarakat Jawa, yang mengajarkan
kita untuk ini loh nilai-nilai moral orang Jawa untuk hidup itu harus seperti ini, yaitu adalah mengajarkan hal-hal kebaikan yang berguna bagi diri sendiri, sesama, bahkan untuk dunia universal. Dan kalau Mas Wijanarko menanyakan seni apa yang paling saya sukai, saya suka menulis, Mas. Oh ya, yang seperti yang sudah pernah kita obrolkan, kalau Mas Tri ini apa, bukan penyair tapi suka syair. Dan saya mengagumi para penyair. Luar biasa, ini gila nih. Ini menarik banget teman-teman ya. Karena ketika kita mempunyai, pasti dong setiap manusia itu kan punya jiwa seni kan Mas ya. Iya. Jadi jiwa seni yang di situ bisa membuat kita lebih menjiwai. Penjiwaan itu akhirnya menimbulkan satu karakter itu bisa menimbulkan satu makna. Betul sekali. Jadi sampean ini suka nulis apa nih? Misalnya kayak cerita atau cerpen atau novel atau apa? Mas Tri suka yang gimana? Hampir semuanya tentang menulis suka, Mas ya. Cuma saya lebih sangat menjiwai ketika saya membuat puisi, khususnya tentang cinta. Waduh, Karena cinta lagi. Karena dari sekian banyak puisi yang lebih populer itu pasti tentang cinta. Ya. Terus sesuka apa sampai tentang puisi cinta itu? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Asik. Baik. Mas, Ya, dalam sampean menuliskan syair, sampean mendapatkan satu menulis puisi itu mendapatkan satu ide itu yang banyak, itu di suasana yang gimana? sendirian. Lagi sendirian. Sendirian. Kalau pas rame nggak bisa berarti. Tidak, karena bagi saya membuat puisi itu tidak bisa asal-asalan, harus dalam keadaan jiwa yang tenang, damai, dan tentram. Karena saya pernah mendengarkan suatu penyair, bahkan orang bijak berkata, sendiri bukan berarti sepi, tapi sendiri adalah gimana ya maksudnya, sendiri itu, oh iya saya lupa, jangan pernah merasa sendiri karena sejatinya semesta ada pada dalam dirimu sendiri. Ya kurang lebih seperti itu, masih sedikit lupa. Berarti sebenarnya dalam kesendirian itu juga nggak sendiri gitu. Betul sekali. Nggak harus di tempat ramai juga. Kalau misalnya kita sendiri, ya kita jangan pernah merasa sendiri. Betul. Karena kesendirian itu bukan milik kita sendiri. Betul sekali. Terus dalam sampean menuliskan satu puisi, Mas, pernah nggak ada cerita yang lucu terkait dengan puisi? Misalnya contohnya, sampean mau nembak cewek terus pakai puisi terus ditolak, itu kan lucu geli kan ya kalau terus misalnya sampean punya kepuisian sampean tuh totalitasnya sampai kemana? Sampai ke kerjaan kah? Atau gimana? Pernah nggak ada pengalaman cerita yang unik seperti itu? Ada. Kalau biasanya menulis puisi untuk kekasih itu kan sudah lumrah ya. Nah, biasa saya punya suatu pengalaman, saya mengirim puisi untuk bos saya. Wow, luar biasa banget. Terus gimana ceritanya? Itu lucu sekali, Mas ya. Jadi pada saat itu kan kantor tempat saya bekerja, saya dulu kerja pabrikan sebagai seorang buruh, itu sangat ketat sekali, Mas ya. Tidak berangkat satu hari saja tanpa keterangan itu kena surat peringatan atau SP. 3 hari tidak berangkat kena off. Nah, pada saat itu saya mengalami sakit yang sangat berat. Dan rumah saya itu kan jauh dari dokter gitu kan. Jauh dari dokter, dan menulis surat dengan tangan itu dilarang. Salah, tidak boleh. Jadi artinya harus mendahului surat keterangan sakit dari dokter. Oh iya. Tapi karena waktu itu tidak ada jalan keluar lagi, karena sangat jauh, akhirnya ya tetap saya melakukan dengan menulis surat lisan menggunakan tangan sendiri. Tulis tangan ya. Yang maksud saya paling tidak
ada kabar pemberitahuannya Mas ya. Dan pada saat itu saya berpikir Mas, kalau saya menulis surat dengan tulisan tangan itu saja sudah salah, saya mencoba untuk menyisipkan kalimat-kalimat surat kata tersebut dengan puisi. Jadi tujuan saya kalau sama-sama salah, paling tidak ada jiwa seninya. Oke. Terus? Dan tujuan saya sebenarnya sederhana Mas ya. Saya ingin paling tidak apa yang saya lakukan itu dapat menghibur bos saya dan dapat meminimalisir kemarahan bos saya. Karena jujur Mas, bos saya itu perempuan dan sangat galak. Aku masih muda, masih 30 tahun lah. Gitu. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, responnya luar biasa. Saya pikir bos saya bakal marah terhadap saya ketika saya sudah bekerja, ketika saya kelas dulu ya. Ternyata bos saya menjadi sangat care terhadap saya gitu. Nggak jadi marah? Tidak. Berarti karena puisinya ya. Saya Luar tidak biasa. tahu. Kalau boleh tahu nih Mas, penasaran saya nih. Sebenarnya isi puisinya tuh gimana sih? Isi suratnya sampai itu? Sedikit aja, cuplikan aja. Ya saya sedikit lupa ya, tapi yang masih saya itu kira-kira seperti Mas. Pagi ini Baskara bersinar dengan terang ya, saya sedikit lupa ya. Bunga-bunga mekar, burung pun ikut bernyanyi. Dan di akhir terus ada satu burung yang terlelap pada sangkarnya, yaitu saya Tri. Akhirnya dan di kalimat terakhir kalau tidak salah, semoga ibu tetap gagah segagah Raja Wali dan mewangi tanpa bunga. Kurang lebih seperti itu, tapi ada kata-kata yang seperti itu. Luar biasa. Ini kayaknya tips buat teman-teman kalau punya bos yang galak harus begitu tuh. Harus menyisipkan kata-kata manis dan kata-kata indah. Tuh kayaknya bosnya Pak baper deh Mas. Kayaknya. Banyak dari rekan-rekan kerja yang bilang gitu. Dia bilang, Tri, bos kita itu justru itu jangan-jangan loh ya. Ibaratnya sama suami aja belum tentu dibikin kayak gitu. Iya, Sama kamu dibikin kayak gitu kan. Luar biasa banget, luar biasa. Karena saya sendiri pun pernah baca dari seorang penyair katanya, sekasar-kasarnya wanita itu melembuti, kekasaran wanita itu menutupi kelembutan hatinya. Karena wanita itu bukan tentang yang terucap, tapi selalu tentang apa yang tak terucapkan. Iya. Makanya wanita selalu menggunakan perasaan ya. Iya betul. Kamu kok kalau pacaran kan gini, kamu kok nggak ini peka banget sih gitu. Jadi memang menggunakan bahasa isyarat, bahkan menggunakan bahasa yang tidak, kadang orang laki-laki itu nggak ngerti tentang itu gitu. Jadi ya dibutuhkan kepekaan yang tinggi. Iya, betul sekali. Oke Mas Tri, Saya potong sebentar ya. Sampai akhirnya waktu saya mengajukan pengunduran diri, waktu saya pamitan kepada bos saya tersebut, ya saya tidak mengungkapkan secara langsung, tapi dalam hati saya bicara, apakah suratku yang dahulu masih disimpan oleh guruku? Jikapun iya, aku pasti sangat senang sekali sebagai suatu kenangan. Iya, betul. Jadi memang mungkin sangat berkesan sekali ya buat dia ya. Saya sangat berharap demikian. Asik. Aduh, tapi udah punya suami ya Mas ya? Sudah. Jangan. Oke, Mas Tri, apa misalnya itu kan mungkin cerita lucu ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya, karena sebenarnya kalau misalnya kebencian itu jangan pernah diungkapkan dengan satu kata-kata yang kasar juga. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita memang sudah melihat orang yang benci dengan kita, orang yang benci dengan orang yang melanggar peraturan, mungkin caranya kita dalam apa penyampaian juga jangan dengan cara kasar juga, mungkin kan seperti itu. Iya. Terus Mas Tri ini dalam menuliskan puisi itu ada nggak yang sudah tertulis? Misalnya kayak beberapa yang sudah tertulis terus sampai di situ misalnya pernah mengejuarai tentang penulisan puisi ataupun baca puisi gitu pernah nggak? Belum, karena belum pernah ikut lomba sama sekali. Oh gitu. Tapi kalau di sekolahan
sering, bahkan dari SD saya dijuluki guru saya sebagai murid yang paling suka menggombal gitu. Oh, Sampai-sampai ketika saya mendekati wanita, banyak yang tidak percaya karena reputasi saya dianggap guru sebagai gombal itu kan modus gitu. karena memang bahasa-bahasa puitis itu kan bahasa-bahasa manis ya. Iya. Bahasa-bahasa puisi itu kan bahasa-bahasa manis. Bahkan menghina seseorang dengan kata-kata yang sangat lembut kalau puisi itu kan gitu. Kalau dalam puisi itu saya rasa nggak mustahil sih kalau memang dikatakan seperti itu. Gitu. Terus dulu waktu kehidupan Mas Tri di zaman sekolah, Ya. itu pernah nggak ada satu wanita yang sering mendapatkan puisi ataupun kata-kata indah dari Mas Tri ini? Pernah sih, bahkan waktu saya yang diam-diam mengagumi saya kayaknya ada lah, satu LDR ya ada. Iya. Pernah. Kadang waktu itu saya berpikir seperti ini mas, zaman sekarang itu rata-rata orang nembak itu kan secara langsung atau lewat chatting. Kalau secara langsung itu saya akui itu keren gentle, tapi gimana caranya? Karena bagi saya seorang seniman, saya bukan seniman ya, tapi saya mengagumi seorang seniman. Seniman selalu melakukan suatu cara yang lain, belum pernah dilakukan orang lain. Maka dari itu, ketika saya suka dengan seseorang, saya mengungkapkannya pasti dengan kertas, dengan tulisan ataupun puisi. Karena bagi saya, kalau mengungkapkan dengan kata-kata tembakan, cinta kamu itu udah biasa mas ya. Tapi kalau pakai surat, kesannya mengembalikan masa-masa era tahun 80-an dan 90-an. Nostalgia teman-teman ya. Mas Tri, Ya, ini apa? Kalau misalnya, mungkin kalau memang kita berbicara panjang lebar, mungkin nggak selesai juga ya kalau yang namanya seni itu nggak ada batasnya menurut saya sih. Kalau boleh nih, teman-teman juga biar tahu gimana karyanya sampean, terus sampean utarakan sesuai dengan karakternya sampean sendiri, sampean istilahnya sampean bacakan lah karyanya sampean sendiri, boleh nggak? Boleh lah ya, sedikit aja gitu. Jadi satu judul, misalnya judulnya tentang apa gitu ya, sampai selesai gitu. Nanti tentang kaitan puisi itu bisa kita bisa teman-teman ketahui, bisa teman-teman mungkin lebih tertarik menjadi seorang penulis puisi untuk terutama. Terus mereka lebih mulai menggemari kembali, karena kan sekarang kalau di pelajaran bahasa Indonesia jarang banget kalau untuk ranah ke hal seperti itu gitu. Mungkin kalau seni musik, seni tari dan lain sebagainya mungkin banyak yang suka, cuman kalau penyair itu kayaknya jarang banget sekarang sudahan gitu. Iya, untuk lahir ke sana gitu. Oke, bisa ya? Bisa. Tapi terus terang kayaknya saya udah lama sih nggak menulis puisi, tapi masih ada ini terakhir kemarin. Nah ceritanya itu saya menulis ini karena ya biasa lah, ada perempuan gitu. Oke. boleh. Mohon maaf teman-teman, ini karena cuacanya hujan, terus akhirnya agak lumayan besar, jadi apabila agak terganggu mungkin ya. Jadi mudah-mudahan suaranya tidak begitu mengganggu. Kita dengarkan bersama bagaimana puisi dari karya Mas Tri. Ini judulnya Rumah Perenungan, karena saya terlintas di pikiran saya membuat ini ketika saya masih ngekos, ketika saya masih kerja ya. Dan maaf kalau cara penyampaian saya tidak kurang bagus karena saya belum pernah menyampaikan puisi secara seperti ini gitu, secara video. Oke, kita coba. Judulnya Rumah Perenungan. Malam ini di sudut kota ini terhempasku pada dinginnya malam. Suara hewan serta gonggongan anjing itu mengingatkanku pada lirih suaramu. Dingin yang kian merambat tubuhku perlahan masuk ke sukma dan aku mengingatmu.
Aku merasa tenggelam ke sumur yang begitu dalam, sedalam rindu yang tiada dasarnya. Hanya ada satu bintang malam ini. Apakah itu kamu? Apakah kau pun merasakannya? Jika iya, betapa jauhnya jarakku yang merindu. Masuklah, masuklah padaku seperti aku masuk padamu, bersama dingin dan doa malam. Terima kasih. Luar biasa, keren banget. Mungkin Itu bisa jadi inspirasi Mas. itu saya membuatnya dalam suasana malam hari yang saya begitu resah Mas ya, dan pada saat itu suasana begitu mendung sekali, banyak bintang dan banyak sekali suara anjing merah di situ. Kompleks saya kan begitu majemuk sekali ya, ada Hindu, Buddha, Kristen di situ, jadi banyak yang melihara anjing gitu. Jadi kok berasa banget gitu loh. Iya. Luar biasa banget buat Mas Tri. Kita kasih hapus sekali lagi buat Mas Tri. Buat teman-teman sekalian yang pengen ngobrol bareng-bareng di channel Wijana 100%, bisa DM saya secara langsung atau bisa tulis di kolom komentar. Terus buat teman-teman sekalian yang pengen request, pengen tahu tentang apa nih, misalnya pengen tahu tentang pengetahuan lain, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Terus nanti saya usahakan untuk memenuhi dari permintaan dari teman-teman. Itu pun kemampuan saya. Itu buat teman-teman sekalian. Oke, Mas Tri, saya rasa perbincangan kita malam hari ini cukup sekian. Terus next time kita bisa ngobrol lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi dalam topik yang berbeda dan juga dalam suasana yang berbeda juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga Mas Tri selalu sukses dalam apapun yang dibutuhkan, mungkin karirnya, terus mungkin cita-citanya gitu. Mungkin kalau dari Mas Tri ada pesan buat teman-teman atau adik-adik yang dalam masa pembelajaran, silakan monggo. Oh ya, sebelumnya kenapa kok dari tadi saya memegang wayang? Bagi yang belum tahu, ini namanya wayang Dewi Sinta. Mengapa saya membawa Dewi Sinta? Saya menggemari sosok Sinta karena menurut saya dia adalah sosok lambang dari kesetiaan. Dan pesan saya di sini, ayo bersama-sama melestarikan adat budaya Nusantara yang ada di sini. Jangan sampai adat kita termakan oleh zaman. Lestarinya budaya bangsa ditentukan oleh pada generasi muda. Ayo gabung bersama kami. Luar biasa. Gitu Mas Tri, buat teman-teman sekalian, saya rasa kayaknya kalau mau ngobrol panjang karena suasananya lagi hujan deras, terus banyak petir juga. Saya mohon maaf, podcast hari ini mungkin nggak terlalu panjang dan nggak terlalu banyak. Dan mudah-mudahan dari video singkat obrolan saya dengan Mas Tri ini bisa menjadikan satu inspirasi buat teman-teman sekalian bahwa berkesenian itu nggak harus kita menjadi seorang seniman. Kita menjadi penikmat, bisa melalui menjadi penikmat, bisa melalui menjadi seorang pecinta seni, bisa melalui menjadi seorang penonton maupun menjadi seorang yang benar-benar kita tahu dan sadar bahwa negara kita, bangsa kita adalah bangsa yang majemuk dan luar biasa dengan seni dan budayanya. Buat teman-teman sekalian, next time kita bisa ketemu lagi dan tetap simak di channel Wijanarko 100%. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Tetap di channel Wijanarko 100%. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tekan lonceng. Oke.